Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podsi, podcast mahasiswa PBSI. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi bersama saya, Puji Setia Lestari, dalam Podsi, yaitu pada kesempatan kali ini kita juga bakal membahas tentang bedah buku. Wah, ternyata di Podsi juga ada segmen bedah buku loh teman-teman. Jadi kali ini saya berkesempatan menjadi pembawa acara lagi bersama pemateri tentunya, yaitu Teh Ismi Arifah. Teh Ismi Arifah ini angkatan 2019. Boleh disapa dulu teman-temannya, Teh Ismi. Halo semuanya. Halo Teh Ismi. Nah, pada kesempatan kali ini Teh Ismi bakal memberitahu isi-isi tentang bukunya, dan kebetulan Teh Ismi ini baru mengeluarkan buku di bulan apa ya Teh? Kemarin terbit itu awal Juni, tanggal 8 Juni. Kalau boleh tahu juga nih kita teman-teman Podsi pengen tahu bukunya judulnya apa sih Teh? Why Belai. Why Belai. Dikit unik ya judulnya. Iya, unik banget ya tentunya. Jadi kebetulan saya dapat info nih kalau misalkan bukunya Teh Ismi ini bukunya kumpulan puisi ya. Kumpulan puisi yang Teh Ismi buat sendiri. Yang Teh Ismi buat sendiri, yang Teh Ismi tulis sendiri. Nah, semoga buku ini bisa menginspirasi teman-teman mahasiswa PBSI agar lebih giat lagi, lebih mengasah lagi kemampuan menulisnya seperti itu. Jadi kali ini saya boleh nggak sih Teh tanya-tanya sama Teh Ismi tentang buku Teh Ismi itu? Boleh banget. Wah, boleh banget ya. Silakan. Jadi, bukunya Teh Ismi itu udah bisa dibeli di mana ya Teh? Di website penerbitnya langsung Goepedia ada, tapi kalau misalnya mau lebih mudah di Shopee, Tokopedia juga udah tersedia. Oh, jadi bukunya Teh Ismi ini udah ada di e-commerce ya? Iya. Terus apa sih yang membuat Teh Ismi itu akhirnya gitu mempublikasikan karyanya yang menjadi buku ini? Cerita awal terbentuknya buku ini tuh gimana sih Teh? Panjang nih ceritanya, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Iya, kalau misalnya awalnya sih kan kayak semua orang tuh punya target ya. Begitu juga saya gitu, sama juga seperti mungkin Puji juga, Teh Puji juga ya kan. Salah satu target hidup saya tuh yaitu di umur yang ke-20, saya harus punya satu buku di umur yang ke-20. Kebetulan tanggal 31 Mei kemarin saya ulang tahun, informasi ya. Udah kayak gitu, target saya adalah naskah saya harus saya kirim tepat di hari ulang tahun itu saya, di hari ulang tahun saya sendiri gitu. Jadi itu kayak sebuah bentuk apresiasi lah untuk diri sendiri gitu kan. Kalau misalnya dari awal nulisnya dari kapan, sebetulnya nulis kan setiap hari ya. Kayak ya udah, itu udah kayak jadi rutinitas kan, nulis jurnal tuh pasti setiap hari rutin. Tapi kan itu pasti diseleksi lagi kan, mau yang dimasukin tulisannya yang seperti apa gitu kan. Tapi mulai rajin nulis itu waktu kecelakaan bulan September tahun kemarin. Jadi itu kecelakaannya lumayan parah sampai saya nggak bisa bangun sendiri gitu, susah. Berdiri juga nggak bisa, jalan, duduk itu juga sakit banget itu. Tapi kabar baiknya, kepala saya nggak apa-apa, tangan saya juga baik-baik aja, karena yang nahan badan, jadi tangan nggak kenapa-napa. Jadi itu gitu, tangan saya masih bisa bergerak, otak saya masih bisa berpikir, kenapa nggak nulis gitu. Jadi setiap malam pasti nulis, rajin nulisnya di situ. Jadi kumpulannya rata-rata ya ditulisnya di satu bulan itu banyaknya. Kalaupun emang sisanya kumpulan-kumpulan dari tulisan-tulisan yang udah pernah saya tulis sebelumnya gitu. Terus waktu mau nerbitin juga sempet sih kayak ada kepikiran buat gak bisa nih, kayaknya gak bakalan terbit deh, orang kayak gini doang sih Mi, ya Allah orang-orang bakalan jauh lebih bagus. Apalagi saya lihat teman saya yang sebelumnya nerbitin buku itu, wah hebat banget tulisannya, tulisan saya gak sebanding, gak ada apa-apanya. Gak apa-apa Mi, coba aja dulu gitu.
Kalau misalnya nggak diterima, ya udah coba lagi nanti pakai cara yang berbeda, nggak usah nyamain gitu. Ya emang gagal mau udah biasa, mau gimana lagi, tapi nggak nyoba kan nggak bakalan tahu gitu. Iya betul. Terus akhirnya coba-coba aja dulu ke penerbit indie gitu. Akhirnya ya udah, terus udah gitu saya tanya kan, teman saya udah pernah nerbitin di situ sebelumnya. Saya tanya, kamu berapa lama nerbitin di sana? Nggak tahu sih Mi, waktu itu sih aku di ACC-nya nunggu 2 minggu, dapat email. Terus proses ISBN-nya tunggu 4 bulan. Lama emang ISBN Mi gitu. Oh iya, gitu. Oh ya udah deh nggak apa-apa. Aku bakalan sabar nunggunya juga nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya naskahnya aku kirim tanggal 31 Mei itu. Nah terus udah kayak gitu, tanggal 2 Juni naskahnya di ACC, tanggal 8 terbit. Cuma 1 minggu prosesnya, nggak nyampe. Cepet banget, makanya alhamdulillah ya Allah, karunia Allah juga. Naskahnya bisa cepet banget, padahal teman yang sebelumnya tuh bisa sampai 5 bulan gitu, sampai proses penerbitnya lama. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Itu kayak hadiah 20 tahun terbaik. Wah, hebat banget ya Tesmi. Teman-teman Ponsi. Oh iya, jadi kumpulan puisi ini sebagian besar mungkin Teismi tulis ketika Teismi setelah kecelakaan ya. Jadi ada beberapa puisi yang mungkin mengarah ke sana. Atau bagaimana Teh? Nah, betul. Sebetulnya kalau misalnya dari isi sajak dan puisi yang ada di dalamnya sendiri beraneka ragam ya. Contohnya kayak misalnya saya lagi jalan-jalan kemana, terus ngamatin sesuatu. Ini kayaknya menarik deh, gitu loh. Nah, itu bisa jadi bahan tulisan kayak gitu, atau enggak pengalaman pribadi beberapa ya. Terus atau enggak kayak orang lain cerita, walaupun emang enggak saya sebut merek namanya di buku, tapi beberapa mungkin orang yang saya kenal baca, ini cerita gue ya Mi ya? Iya gitu. Tapi kan dia nggak tahu gitu, ceritanya menginspirasi banyak orang, terus bisa dijadiin karya juga gitu. Jadi dari apa yang saya alami, dari apa saya amati, dari apa yang saya dengar, rata-rata sih kayak gitu tulisannya. Berarti kalau misalkan teman-teman Potsi baca juga ya tentang bukunya Teismi, itu tuh bukan cerita tentang apa ya, waktu yang pendek mungkin ya, bisa jadi Teismi tulis puisi-puisinya itu dalam jangka waktu yang panjang. Tadi Teismi bilang bahwa kumpulan puisi Teismi itu Teismi ada yang baru dan ada juga yang Teismi tulis sebelum-sebelumnya. Nah, saya mau tanya nih, kan Teismi kan tadi udah udah menceritakan bahwa menulis adalah keseharian Teismi gitu kan, apalagi sebagai mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, mungkin ada nggak sih di mana titik Teismi gitu merasa aduh gue capek nih gitu, kayak males banget buat nulis gitu, ada nggak sih Teh? Kalau itu sih gimana ya, kalau menurutku tuh nulis itu tuh kayak pelarian gitu. Ya aku capek sama kerjaanku ya nulis, aku capek sama kuliahku ya aku nulis gitu loh. Jadi justru nulis itu bukan yang bikin aku capek, malas, tapi itu apa yang aku senangi gitu. Pun kalau misalnya aku nggak dapat uang dari hasil menulis ini, aku nggak apa-apa karena aku melakukan apa yang aku sukai gitu. Aku nggak mencari uang dari sini gitu. Tapi kalau dapat uang ya aku terima gitu loh. Jadi ya udah nulis aja terus. Jadi kan kayak gimana ya, nulis tuh bentuk bukti juga nggak sih kita tuh masih hidup. Aku pernah baca kayak gitu. Kalau misalnya kita mau diketahui masih hidup atau enggak, nulis gitu kan. Iya. Jadi kita bisa menyalurkan tentang cerita kehidupan kita melalui tulisan juga ya Teh ya. Banyak banget. Karakter juga banyak banget yang tercermin dari tulisan gitu. Aku suka banget baca buku. Buku-buku tuh banyak banget yang menginspirasi. Terus apalagi setiap aku baca buku orang-orang yang hebat ya, kayak Terelie atau enggak Muhyiddin atau enggak siapa ya penulis yang lagi aku baca akhir-akhir ini. Ada deh penulis dunia Sophie, Laila Majnun. Bukunya juga itu bagus-bagus semua. Aku kalau misalnya baca kayak kok bisa ya orang berpikiran kayak gitu. Tapi emang kalau misalnya menulis itu semuanya tentang imajinasi gitu, nggak ada kata salah. Jadi kayak ya udah nulis aja, nggak apa-apa, nggak ada yang nyalahin. Oh bener sih, nulis aja nggak akan ada yang nyalahin sih. Karena karya kita ya karya kita gitu, itu tergantung orang lain mau baca ya alhamdulillah sekali, malah kalau enggak juga ya kita cuma menyalurkan apa yang kita ingin salurkan melalui tulisan. Tapi ngomong-ngomong mengenai buku lagi nih ya,
Teh Ismi kan nerbitin buku baru di beberapa bulan yang lalu ya. Nah, itu tuh ada kesulitannya nggak sih Teh? Maksudnya kayak dari proses penerbitannya, kayak Teh Ismi ngirimnya tuh gimana ke tim redaksinya, kayak gitu. Gimana? Tim penerbitnya kalau misalnya apa ya, kesulitan khusus kayak gitu sih lebih ke diriku sendiri gitu. Kayak ngadepin diri sendiri itu jauh lebih sulit gak sih daripada ngadepin penerbit gitu-gitu. Sebetulnya kalau misalnya dirinya udah bisa diajak kompromi mah apa juga gampang kan. Jadi ya kayak itu di detik-detik akhir tuh aku tuh ngerasa kayak, apalagi ulang tahunku kemarin tuh buruk gitu, kehitungnya tuh buruk karena ya ada deh hal-hal buruk yang emang terjadi gitu, nggak di luar bayanganku ya. Jadi kayak terbitin jangan ya gitu, ini orang-orang aja nggak ada yang Newport gitu. Susah, udah nggak usah deh Mi, ya Allah nanti aja Mi gitu. Lagian juga kayak gini siapa yang mau baca Mi gitu loh. Kayak gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa Mi, mulai aja dulu, berani aja dulu gitu. Belakangan soal orang lain baca atau enggak mah, soal orang lain suka atau enggak mah gitu kan. Yang penting punya dulu buku satu, nanti ke depannya nyiptain lagi bakal bikin kecanduan gitu kalau misalnya udah ada yang memotivasi gitu kan. Nah, ya udah kalau misalnya dari penerbit sendiri sih khususnya paling waktu disuruh bikin cover ya, kan covernya boleh ngedit sendiri atau enggak ditentukan sama penerbit. Kalau misalnya ditentukan sama penerbit tuh jadinya tuh malah kayak cover buku yang udah pernah kulihat sebelum-sebelumnya gitu dari penerbit yang sama ya, dari penerbitku itu. Ini dibikin sama penerbit kayak kurang srek gitu akunya. Enggak deh, kayaknya aku harus buat sendiri deh covernya, edit sendiri gitu. Jadi itu di situ aku jadi belajar ngedit dulu, padahal aku nggak suka tuh ngedit kayak gitu. Nggak apa-apa buat buku sendiri gitu. Terus ada lagi ketentuan editing kayak gitunya yang emang ngeribetin gitu. Aku minta tolong beberapa temanku juga, gimana sih kayak gini ngubahnya gitu. Tapi alhamdulillah aku ketemunya sama orang-orang baik gitu, mereka nolong kayak gini Mi, ntar ya gitu. Itu ujung-ujungnya mereka tolongin walaupun bilangnya ntar. Wah, alhamdulillah banget ya. Karena teman-teman Podsi, buat informasi aja, saya kan teman sekelasnya Teh Ismi nih ya. Jadi saya kayak, wah teman saya udah mengeluarkan buku nih waktu kemarin. Beberapa bulan lalu Teh Ismi tuh sharing kepada grup kelas bahwa beliau itu udah menerbitkan buku ya, yang Tuai Belai itu. Nah, saya langsung, wah Ismi hebat banget nih, di kala pandemi dia berusaha emang benar-benar produktif menulis tuh, dan akhirnya bukunya itu langsung terbit gitu kan. Saya bilang, wah Teh Ismi hebat banget nih, kata saya Teh. Udah gitu, saya bilang ke teman saya, Ismi udah ngeluarin buku loh, kata saya tuh gitu. Hebat banget ya, kata saya. Di masa pandemi dia masih aktif banget buat menulis nih, di saat mahasiswa-mahasiswa yang lain kadang ada yang sibuk scroll TikTok atau misalkan ada juga kegiatan organisasi lain. Tapi Teh Ismi ini saya kaget, tiba-tiba Teh Ismi langsung menerbitkan buku, dan bukunya itu udah tersebar di e-commerce gitu kan. Teh Ismi bilang kalau misalkan mau beli bisa di e-commerce waktu buat redaksinya di grup ya Teh ya. Nah, dari situ saya bilang ke teman saya, iya juga sih, kalau misalkan menulis tuh nggak dimulai dari hari ini, mau gimana lagi, mau kapan lagi gitu kan. Tapi kan kadang-kadang dari masing-masing orang itu ada yang rasa dirinya menulis karena paksaan atau menulis puisi karena putus cinta, ya nggak sih Teh? Kalau Teh Ismi tipenya gimana tuh? Kan kalau saya nih ya, saya sendiri tuh penulis amatir kan gitu disebutnya. Saya tuh menulis kalau misalkan ada sesuatu yang emang gak enakin buat hati saya, baru saya bisa menulis gitu. Kayak kurang inspirasi untuk menulisnya, kurang motivasi. Kalau Teh Ismi bagaimana? Halo? Halo? Kalau Teh Ismi bagaimana Teh? Halo? Halo? Halo Teh Ismi? Ya. Halo Teh Ismi? Halo, suaraku terdengar jelas kan ya? Suaraku terdengar kan? Iya, terdengar.
Iya, alhamdulillah. Kalau misalnya aku nulis itu nggak mut-mutan sih, udah jadi rutinitas kayak setiap hari ya harus nulis gitu loh. Jadi ya menurutku apapun perasaanku saat itu ya udah coba ditulisin aja gitu. Kadang-kadang juga aku nggak mesti nulis dari kayak perasaanku lagi kayak gimana. Bisa jadi aku habis nonton film, terus aku merasa wah kita kan kalau habis nonton film berasa jadi tokoh utama ya, yang keluar dari filmnya terus jadi orang hebat gitu. Makanya aku selalu nonton film-film yang kayak gitu. Itu juga menginspirasi banget, film yang aku tonton, lagu yang aku denger itu juga banyak banget menginspirasi buat apa yang harus kutulis hari itu. Ada temanku, sebetulnya dia juga nggak suka nulis, tapi dia rajin gitu nulis jurnal, dan jurnalnya itu benar-benar mencerminkan karakternya banget. Jadi kayak dia cuma nulis apa yang harus dia tulis. Contohnya kayak pagi ini aku berangkat kerja, pulang tadi aku ketemu anak jatuh di jalan, aku menolongnya, aku pulang, aku senang menolongnya. Udah gitu doang, itu doang gitu yang bikin wah bener-bener kayak poinnya banget. Tapi itu bener-bener nyerminin karakter dia yang gak basa-basi, yang wah gitu loh. Itu gaya menulis tuh bener-bener nyantol banget sih ke diri sendiri gitu loh. Itu gimana tentang dia. Tapi kan menurutku emang semua orang harus kayak gitu. Nulis aja nggak apa-apa gitu, gak usah pakai perasaan, nulis mah. Iya, nulis mah pakai tangan ya Teh ya, bukan pakai perasaan. Betul. Tapi ngomong-ngomong tentang tulisan Teh Ismi nih, selain di buku, kita tuh dapat mengakses tulisan Teh Ismi di mana aja sih Teh? Ada, aku punya blog pribadiku juga. Sebetulnya ini tuh ada dua ya blog ya. Pertama kan emang yang karena mahasiswa PBSI emang diharuskan ya punya blog sendiri gitu. Nah itu emang udah lama terbengkalai, dan Ismi di masa lalu, Ismi maba ya. Yang Ismi baru nih ada lagi. Ada lagi Ismi yang sekarang. Jadi bentuk tulisannya berbeda sih. Mungkin maksudnya kayak tingkat kedewasaan mempengaruhi tulisan gak sih? Ya kan ya? Jadinya mungkin kalau misalnya baca blogku yang fresh, yang biasanya aku update 2 minggu sekali ya, sekali update 3 atau 2 gitu, itu juga emang biasanya udah aku koreksi gitu. Biasanya kan aku tulis dulu di bukuku, baru nanti aku ketik ke blog gitu. Bisa diupdate di Tuai Belai nama blognya. Tuh teman-teman bisa diakses ya nama blognya Teh Ismi yang mungkin karya-karyanya Teh Ismi tuh bisa dibaca pada 2 minggu sekali. Namanya Tuai Belai. Nah, tapi saya ada pertanyaan nih Teh. Kan nama blognya Tuai Belai ya. Nama bukunya juga Tuai Belai. Nah, kenapa sih? Apa sih itu Tuai Belai itu? Jadi saya kepo gitu. Diambil dari apa Tuai Belai itu? Jadi sebagian besar bukunya ini menceritakan kayak apa ya? Tipe menulis saya tuh sarkas gitu, menyindir sesuatu, menunjukkan ketidaksukaan gitu sama sesuatu gitu loh. Jadi belayan itu kan sesuatu yang diterima saat seseorang menyayangi sesuatu kan, atau seseorang lain atau objek lain gitu loh. Jadi saya mengajak untuk para pembaca untuk menerima semua gitu, untuk menuai semua belayan dari orang lain gitu. Jangan menolak, jangan bilang nggak mau gitu, karena pada hakikatnya semua manusia tuh emang ada untuk saling menyayangi gitu. Lewat buku ini saya menemani semua para pembaca, juga teman-teman saya yang dari jauh, memberikan pelukan dari jauh, juga membelai dari jauh. Jadi bisa diartikan tulisan-tulisan Teh Ismi ini banyaknya mungkin ya, sedikit banyaknya menyindir tentang hal-hal yang tidak disukai gitu ya. Jadi seolah-olah menolak belayan itu gitu. Jadi di sajak terakhir saya masukkan sajak Tuai Belai. Jadi kayak untuk menutup semua rasa sakit itu, ayo kita menerima aja semua yang baik gitu. Karena dibandingkan mengenang semua yang buruk, sebetulnya ada kok hal-hal baik yang bisa kita pahami dari suatu hal gitu. Wah, maknanya dalam juga ya Tuai Belai itu. Jadi saya juga jadi kepikiran gitu kan, kalau misalkan kesel sama orang, daripada kita marah-marah, mending kita nulis menghasilkan gitu kan. Dari sebuah tulisan bisa mengungkapkan perasaan juga daripada marah sama orangnya juga kan. Oh ya, ngomong-ngomong tentang bukunya Teh Ismi,
Jadi jumlah semuanya itu ada berapa ya Teh? Dari puisi-puisi yang Teh Ismi tulis gitu. Berapa ya? Sebentar. Coba kita lihat. Oh, boleh ditunjukkan Teh? Mungkin bukunya. Oh, boleh, boleh. Boleh. Wah, ih keren banget ya covernya. Lucu ya, cover ini gambarnya kayak orang tuh. Ini Iya. orang, kelihatan kan? Mm. Aku nggak tahu kalau misalnya di sini ada bakal logo penerbitnya. Jadi emang niatnya awalnya nggak mau ada matanya, tapi tiba-tiba ada matanya. Gitu. Terus halamannya nggak banyak sih, cuman alhamdulillah ada 1, 2, 3, 4. Ada 51. 51. Jadi ada 51 puisi. Aku kayak orang jualan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ngomong-ngomong tentang buku lagi nih ya, kan Teh Ismi mengirimkan ke satu penerbit itu langsung di ACC atau sebelumnya pernah mengirimkan juga teksnya ke beberapa penerbit? Oh enggak. Oh enggak. Satu penerbit langsung di ACC. Iya, kalau misalnya penerbit besar kayak gitu kan emang perlu banyak waktu ya, kayak misalnya Gramedia, kita sebut medek ya, Gramedia, Republika, Bentang Pustaka yang sudah jelas-jelas punya nama gitu, punya brand. Nah, kalau misal ke penerbit besar kayak gitu mungkin makan waktunya jauh lebih banyak, terus royalti yang didapetinnya jauh lebih sedikit gitu kan, karena mereka juga mempromosikan buku yang mereka jual sendiri gitu loh. Jadi ya udah, royalti untuk penulisnya ya paling cuma sekitar 10 atau 20%. Tapi kalau misalnya di penerbit indie tuh enaknya karena ya kita kayak kita apa ya, bisa promosi sendiri juga, self editing sendiri juga, terus royaltinya lumayan lebih besar ketimbang penerbit besar. Prosesnya lebih cepat juga. Tapi pas Teh Ismi disuruh mengirimkan naskahnya itu ada beberapa hal mungkin yang membuat Teh Ismi ragu atau gimana? Tadi balik lagi ke mungkin diri Teh Ismi gitu ya. Apakah ada dukungan dari keluarga, sahabat, atau mungkin teman-temannya Teh Ismi nggak tahu gitu? Nggak tahu sama sekali. Emang aku nggak cerita ke siapapun. Aku cerita ke teman baikku. Dia temanku dari SMA. Dia doang, dia kayaknya yang tahu. Ya namanya Ika gitu kan. Aku tuh udah memprediksi gitu, kayak kalau misalnya ulang tahun ke-20 tuh bakal jadi kayak bad birthday gitu. Ya udah, nggak apa-apa Bi, emang udah 20 tahun, gak usah ngarepin ada yang ngucapin siapapun gitu kan. Tapi nyatanya nggak mungkin kan, tetap aja gitu pas hari H tiba kita bakal tetap ngarepin. Manusia nih orang tiap detik, ya Allah nih WA gak bunyi-bunyi apa gitu loh. Kayak tetap aja kayak gitu. Terus aku bilang ke Ika juga, Kak kayaknya gue bakalan nangis deh nanti hari ulang tahun gue gitu kan. Tapi gue menerbitin buku Kak, semoga buku gue bikin gue gak jadi nangis ya Kak. Tapi kayaknya gue bakal tetap nangis sih Kak. Pokoknya nanti kalau misalnya gue nerbitin buku gak usah kaget ya Kak, karena ini udah gue opening nih ke lu nih gitu loh. Iya Mi gitu kan, semangat Mi gitu kan. Ada yang bisa gue bantu nggak usah Kak, udah gue udah mau selesai ini gitu kan. Kalau ke keluarga sih pribadi emang gak cerita apapun ya, karena jujur kalau ke keluarga tuh bingung gitu ceritanya gimana gitu kan. Ibu ayahku tahu aku suka nulis cerita, cuman kan kayak apa ya udah gitu, tahu-tahu aja, nggak tahu gitu kalau misalnya aku sampai mau nerbitin buku gitu loh. Kayak kalau dulu kan waktu masih kecil tuh nulisnya tuh fabel gitu loh. Waktu kelas 4 tuh ada lomba fabel di sekolah, ikutan juara 1. Gampang banget ternyata, cuma nulis fabel doang, dapat makanan enak, dapat piala gitu-gitu kan. Jadi suka nulis. Jadi kita bisa dengerin ya cerita Teh Ismi ini. Kalau Teh Ismi ini udah ada bakat, bukan bakat ya, semua orang tuh pasti punya bakat menulis, cuman Teh Ismi tuh ada kayak dimana posisi Teh Ismi emang menyukai aktivitas menulis ini dan alhamdulillahnya gitu ya tersalurkan secara positif. Dari tadi menang lomba, kayak udah cocok banget deh buat masuk mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia gitu. Apa si Gigi, aduh pengen ketawa. Aduh, tapi begitu orang tua tahu Teh Ismi udah nerbitin buku, ya pasti udah bangga banget dong Teh ya.
Iya, iya sih. Ayahku tuh sering banget bilang kayak gitu dari dulu. Soalnya waktu kelas 2. Waktu kelas 2 SD tuh aku dapet peringkat yang lumayan tinggi lah di kelas. Terus biasanya tuh kayak kalau misalnya kita masuk 5 besar, ada tradisi di keluargaku, anak-anaknya boleh minta apa aja ke ayah. Kalau es krim tuh udah jadi kayak keharusan ya, anak-anaknya yang ranking harus dibeliin es krim gitu loh. Waktu itu aku minta Magnum. Awal-awal muncul tuh Magnum kan udah kayak es krim sultan ya. Wah, bangga banget, gila udah makan Magnum pertama kali waktu itu. Terus udah kayak gitu mau minta apa lagi, Kak? Terus aku minta buku yang setiap halamannya warnanya beda, tau kan? Ada yang warna biru, ungu, terus ganti pink, ganti hijau gitu. Terus itu kayak keren banget, terus hardcover gitu loh. Waktu itu zaman dulu kayak punya kayak gitu kayak keren banget. Ya aku ngomong zaman dulu kayak udah tua. Gak zaman dulu banget maksudnya. Kayak sekitar tahun 2000 berapa tuh, kelas 2 berarti 2008. Kayak gitu. Waktu itu akhirnya ayah beliin buku, terus akhirnya aku jadi sering nulis ya. Kayak gimana sih tulisan-tulisan anak kecil? Hari ini aku manjat pohon, besoknya aku kejebur got. Ya gitu-gitu aja. Kayak tapi seru gitu. Jadi udah bisa ditarik kesimpulan gitu ya, kalau Tesmi ini udah membiasakan aktivitas menulis itu dari SD gitu. Mungkin berbeda gitu sama saya pribadi gitu kan. Saya baru mulai menulis itu di masa-masa SMA. Dan saya tuh tadi saya bilang kalau saya itu penulis amatiran, jadi menulisnya itu masih butuh motivasi gitu. Jadi masih ide-idenya tuh masih apa ya, buntu mungkin ya. Jadi susah dituangkan. Bisa yuk, bisa. Kan profesional juga kan asalnya dari amatir. Iya. Oh iya, ngomong-ngomong tentang tadi kan Teh Ismi udah membahas dari isi buku Teh Ismi, bahwa Teh Ismi dalam bukunya itu banyak mengandung unsur sarkasme ya Teh ya, kayak menyindir. Iya. Tulisan-tulisannya itu kayak angkuh. Iya, angkuh. Boleh nggak sih Teh kita denger gitu Teh Ismi baca puisi satu aja, puisinya Teh Ismi yang Teh Ismi tulis gitu, biar teman-teman Podsi juga tahu nih. Ada yang aku suka. Ini ku bacanya pakai nada sajak aja ya. Aku nggak sepintar Puji nih kalau baca puisi. Jangan gitu dong Teh. Sebentar nih, yang aku rasa kayak menyindir banget. Tapi yang paling kusuka bukan ini ya. Mau yang kusuka aja apa yang kayak gimana nih? Bebas. Pokoknya yang Teh Ismi mau baca malam ini. Yang mau aku baca malam ini ya. Ini salah satu yang ada di sini ya. Judulnya Meracuni Diri. Perihal menjadi racun buat diri. Tak kisah mau sepandai apapun, mau selihai apapun, bahkan mau terkulai tak bisa apapun, sekali buruk, terus buruk, selama jadi racun buat diri. Hamba bodoh belum tentu tak tahu apa-apa, tapi hamba yang tak tahu ada uang dalam dompet, ada tajam dalam silet, ada tarian dalam balet. Sekali buruk, terus buruk, selama jadi racun buat diri. Malukan, dia pikir sarjana adalah predikat dewa. Masa bodoh kerja apa? Perutnya kenyang. Rekening banknya bahkan terus mengembang. Masa bodoh jika salah. Sekali buruk, terus buruk. Selama jadi racun buat diri. Jijikan. Terus salah satunya. Wah, keren. Satu lagi boleh, Teh? Boleh. Sebentar. Boleh. Judul. Ya. Sebentar, apa mau baca yang tuai belai ini? Boleh dong. Boleh. Terakhirnya sesuai sama judulnya, tuai belai. Derita merantai petaka, ditatap sinis oleh merana, tak kuat menahan lelah. Semuanya seperti sama saja. Tarik nafas sedalam mungkin, lalu hembuskan sampai habis. Buang semua harap, serahkan yang tak terwujud. Kamu salah. Lalu mengapa? Orang lain juga begitu. Mereka berbuat salah. Jangan marah, jangan juga menyerah. Kiasan kata ini terangkai, baunya terdengar jelas, seperti bangkai. Biar saja, kamu pantas dicintai. Menuai semua belai yang ditujukan untukmu. Menelan semua keserakahan diri. Aku merangkul. Jangan khawatir. Ayo berjalan lagi. Dah.
Aku bacainnya kayak kurang enak nadanya. Bagus banget. Puisinya kayak tadi saya dengar puisi yang pertama itu kayak nyampe banget ya rasa sindirannya gitu. Kalau yang saya dengar, yang saya rasakan. Iya. Iya. Benar-benar menunjukkan bahwa mungkin seorang penulisnya itu angkuh. Ya kan? Benar. Saya dengar seperti itu teh. Nah, mungkin dari teman-teman Potsi juga mungkin ada yang sependapat sama saya tentang puisi yang dibacakan Teh Ismi, atau mungkin atau berbeda pendapat, mungkin bisa disampaikan aja ya. Kalau misalkan beda pendapat, kita bisa sharing bareng sama Teh Ismi. Boleh tahu Teh Instagramnya apa Teh? @ismi_arifah. Ismi Arifah. Atau bisa dijumpai di mahasiswa PBSI angkatan 2019 kelas A. Kelas A ya. Namanya Teh Ismi Arifah. Mungkin bisa dipromosikan juga Teh bukunya. Aku lucu banget nih, nggak apa ya. Bebas? Oh, Iya, bebas. teman-teman. Oh, bebas ya. Aku malu kayak orang jualan. Ya teman-teman, ini buku perdana dari aku, salah satu mahasiswa PBSI, judulnya Tuai Belai. Di buku ini aku berusaha untuk menunjukkan diriku yang sesungguhnya, nggak ditutup-tutupin dan apa adanya gitu. Aku berusaha dicintai dengan apa adanya diriku, dan aku mengajak kalian semua juga untuk mencintai diri kalian apa adanya dan memulai apapun yang kalian suka. Lewat buku ini, aku menemani kalian. Jangan lupa dibaca semuanya. Jangan lupa dibaca dan jangan lupa dibeli ya teman-teman. Jadi bisa didapatkan di mana Teh Ismi? Mungkin teman-teman mau ada yang beli juga. Bisa didapatkan di websitenya guepedia.com. Langsung ke website Guepedia aja, terus ditulis judulnya, nanti langsung keluar bukunya. Atau misalnya mau yang lebih mudah bisa lewat Shopee, dicek di tokonya Guepedia, lewat Tokopedia juga bisa, dicek di tokonya Guepedia, udah tersedia semua. Terima kasih. Semoga teman-teman terinspirasi dengan membaca tulisan-tulisan Teh Ismi ini ya. Jadi mahasiswa PBSI ini dari maba atau misalkan seangkatan juga jadi mulai produktif lagi untuk menulis. Biar kayak Teh Ismi, biar bisa nerbitin buku dan diterima sama penerbit dalam 1 minggu. Hebat banget. Biasa aja. Betul, biasa aja. Alhamdulillah banget ya Teh Ismi. Oh iya, mungkin segitu aja ya podcast kita pada kesempatan kali ini gitu. Mengingat Teh Ismi juga udah larut malam mau istirahat mungkin ya. Buat teman-teman juga terima kasih telah mendengarkan podcast kita, telah mendengarkan apa saja sih mengenai buku-buku, mengenai proses penerbitan, dan mengenai cerita Teh Ismi mengenai bukunya yaitu Tuai Belai. Saya Puji Setialestari bersama pemateri yaitu Ismi Arifah. Pamit undur diri. Terima kasih.